Sintayong ungkap cerita di balik perpanjangan kontraknya dengan timnas Indonesia. Gagal debut di Serie A bersama Venezia, Jay Itzes justru dilirik Torino. Sintayong dan Erick Thohir bahas ambisi besar timnas Indonesia. Dimas Drajat jadi pemain pertama yang dipanggil Sintayong untuk hadapi Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pujian sang pelatih, Elkan Bagot tampil luar biasa untuk Blackpool di Carabao Cup. Alasan Sintayong hadirkan pelatih khusus striker. Sandy Walsh resmi menikahi pebasket Kanada Aislinn Konik. Sintayong ungkap cerita di balik perpanjangan kontraknya dengan timnas Indonesia. Sintayong mengungkapkan bahwa pembicaraan terkait perpanjangan kontraknya sebenarnya sudah hampir rampung pada bulan April 2024. Saat itu negosiasi dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir hampir mencapai kesepakatan penuh. Namun proses penandatanganan kontrak baru bisa diselesaikan pada akhir Juni. Salah satu alasan penundaan penandatanganan kontrak adalah kondisi kesehatan Sintayong. Saat berada di Korea Selatan, ia menjalani perawatan untuk pleura atau radang selaput dada. Selain itu isu hak citra juga menjadi salah satu hambatan dalam negosiasi. Sintayong menjelaskan bahwa PSSI memiliki tuntutan yang lebih ketat terkait hak citra dibandingkan dengan kontraknya sebelumnya. Namun setelah pembahasan yang intens, semua masalah akhirnya bisa diselesaikan pada 29 Juni 2024. Sintayong menegaskan bahwa ia berkomitmen penuh untuk terus memimpin skuad Garuda. Ia merasa puas dengan bagaimana proses negosiasi berjalan dan menyebut bahwa semua syarat perpanjangan kontrak telah dipenuhi dengan baik. PSSI juga menunjukkan dukungan penuh kepada Sintayong, memastikan bahwa semua kebutuhan pelatih asal Korea Selatan ini terpenuhi. Gagal debut di Serie A bersama Venezia, Jay Itzes justru dilirik Torino. Jay Itzes harus absen di laga pembuka melawan Lazio. Skorsing yang diterimanya saat membela Venezia di Serie B membuat pemain berusia 24 tahun ini terpaksa melewatkan kesempatan tampil di laga tersebut. Absennya Jay tentu menjadi kehilangan besar bagi Venezia, mengingat kontribusinya yang signifikan di lini belakang. Meski belum debut di Serie A musim ini, Jay Itzes tetap menjadi incaran klub-klub besar. Torino yang sebelumnya sudah menunjukkan minat pada pemain bertubuh 190 cm ini, kembali dikabarkan tengah mengincar tanda tangannya. Menurut beberapa laporan, Torino berencana untuk mengajukan tawaran kepada Venezia, baik dalam bentuk peminjaman dengan opsi pembelian permanen maupun pembelian langsung. Faktor keberadaan Paolo Vanoli, mantan pelatih Venezia yang kini menukangi Torino menjadi alasan utama ketertarikan Torino pada Jay Itzes. Venezia, yang baru saja merayakan keberhasilan promosi ke Serie A, mungkin akan mempertimbangkan untuk melepas Jay Itzes jika tawaran yang datang sesuai dengan ekspektasi. Disebutkan bahwa Venezia bisa saja tergoda dengan tawaran sebesar 4 juta euro atau sekitar 70 miliar rupiah. Nilai ini tentu menarik, terutama mengingat performa konsisten Jay yang tidak hanya menjadi tembok kokoh di lini pertahanan Venezia, tetapi juga membuktikan dirinya di timnas Indonesia. Sintayong dan Erick Thohir bahas ambisi besar timnas Indonesia. Sintayong yang sempat absen dari aktivitas sepak bola karena operasi pleuritis, kini kembali dalam kondisi yang jauh lebih baik. Setelah menjalani masa pemulihan di Korea Selatan, ia kembali ke Indonesia. Erick Thohir melalui akun media sosialnya menyatakan rasa senangnya bisa kembali bertemu dengan pelatih asal Korea Selatan tersebut. Ini menunjukkan betapa pentingnya peran Sintayong dalam perjalanan timnas Indonesia. Dalam pertemuan tersebut, Sintayong menegaskan bahwa fokus utamanya adalah membawa timnas Indonesia melangkah sejauh mungkin di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan berada di grup C bersama raksasa Asia seperti Jepang, Australia dan Arab Saudi, tantangan yang dihadapi Indonesia tentu tidak mudah. Namun Sintayong percaya bahwa dengan persiapan yang matang dan dukungan penuh dari PSSI serta masyarakat Indonesia, target untuk mencapai babak playoff Piala Dunia bukanlah hal yang mustahil. Sintayong menyadari betul bahwa persaingan di grup C akan sangat ketat. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya persiapan yang matang, baik dari segi teknis maupun mental pemain. Pertandingan pertama melawan Arab Saudi pada 6 September mendatang akan menjadi ujian awal bagi timnas Indonesia. Setiap laga akan menjadi penentu, dan Sintayong bertekad untuk memanfaatkan setiap peluang demi membawa Indonesia ke babak berikutnya. Dimas Drajat jadi pemain pertama yang dipanggil Sintayong untuk hadapi Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dimas Drajat resmi mendapatkan panggilan untuk membela timnas Indonesia di laga penting melawan Arab Saudi dan Australia.
Pemanggilan ini diumumkan oleh Persib melalui situs resmi mereka setelah menerima surat resmi dari PSSI. Ini menjadi langkah awal Sintayong dalam membangun tim yang solid untuk menghadapi lawan berat di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Selain Dimas Drajat, biasanya ada beberapa pemain Persib lain yang juga sering dipanggil ke timnas Indonesia, seperti Edo Febriansyah, Rahmat Irianto dan Mark Klok. Namun dengan banyaknya opsi di lini tengah, posisi Mark Klok kini mulai terancam. Persaingan di skuad Garuda semakin ketat, terutama dengan fokus Sintayong untuk membawa Indonesia melangkah lebih jauh di kualifikasi Piala Dunia. Pujian sang pelatih, Elkan Bagot tampil luar biasa untuk Blackpool di Carabao Cup. Elkan Bagot dipercaya oleh Neil Critchley untuk mengawal lini pertahanan Blackpool sejak menit pertama dalam laga melawan Burton Albion. Elkan tampil selama 64 menit dan berhasil mematahkan beberapa serangan lawan. Performa solidnya di jantung pertahanan menjadi salah satu kunci keberhasilan Blackpool untuk menjaga clean sheet. Neil Critchley tidak ragu memberikan pujian kepada Elkan Bagot. Menurutnya pemain berusia 21 tahun ini tampil luar biasa dalam pertandingan tersebut. Critchley bahkan menyebut Elkan sebagai pemain hebat yang memiliki kemampuan luar biasa dalam menguasai bola. Sang pelatih juga menambahkan bahwa ia sangat antusias untuk terus bekerja sama dengan Elkan dan membantu mengembangkan kemampuannya lebih lanjut. Meskipun mendapat pujian dan tampil apik bersama Blackpool, situasi Elkan Bagot di timnas Indonesia masih belum jelas. Hingga saat ini belum ada rencana dari Sintayong untuk memanggilnya kembali ke skuad Garuda, bahkan untuk pertandingan penting melawan Arab Saudi pada 6 September mendatang. Alasan Sintayong hadirkan pelatih khusus striker. Sintayong telah memimpin timnas Indonesia sejak Desember 2019. Dalam kurun waktu tersebut, ia telah membawa banyak perubahan, namun masih menyisakan satu pekerjaan rumah besar, yaitu ketajaman lini depan. Meski berbagai upaya telah dilakukan, Sintayong masih merasa belum menemukan penyerang yang benar-benar mampu menjadi mesin gol bagi timnas. Salah satu langkah yang telah ditempuh adalah dengan menaturalisasi pemain keturunan, seperti Rafael Struijk, yang diharapkan bisa membawa perubahan signifikan. Selain itu, ia juga memberikan kesempatan kepada talenta muda seperti Ramadan Sananta dan Hoki Caraka, serta mencoba memaksimalkan potensi striker lokal seperti Dimas Drajat. Namun upaya tersebut belum sepenuhnya berhasil menjawab kebutuhan akan penyerang yang tajam dan mematikan di depan gawang. Untuk itu menjelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia, Sintayong memutuskan untuk membawa asisten baru dari Korea Selatan, Yeom Ki-hun. Yeom Ki-hun diharapkan mampu mengubah wajah lini depan timnas Indonesia yang selama ini dianggap tumpul. Sintayong secara tegas mengakui bahwa kelemahan terbesar timnas Indonesia saat ini terletak di lini depan. Oleh karena itu, kehadiran Yeom Ki-hun bukan hanya sekadar tambahan dalam staf kepelatihan, tetapi menjadi bagian penting dalam misi jangka panjang Sintayong untuk mencetak penyerang tajam yang mampu menjadi predator lapangan hijau. Sandy Walsh resmi menikahi pebasket Kanada Aislinn Konik. Kabar bahagia datang dari bek timnas Indonesia Sandy Walsh. Pemain berusia 29 tahun itu baru saja melangsungkan pernikahan dengan pebasket asal Kanada Aislinn Konik. Pernikahan yang menggabungkan dua dunia olahraga ini berlangsung di Spanyol pada Kamis 15 Agustus 2024. Upacara pernikahan Sandy Walsh dan Aislinn Konik digelar dalam suasana hangat dan penuh keakraban. Dihadiri oleh keluarga dan teman-teman dekat, momen bahagia ini berlangsung dengan intim di kota Girona yang terkenal dengan keindahannya. Sandy Walsh dan Aislinn Konik memang telah lama menjalin hubungan yang erat. Keduanya sering membagikan momen mesra di media sosial masing-masing, yang memperlihatkan betapa harmonisnya hubungan mereka. Kini, setelah bertahun-tahun bersama, mereka akhirnya meresmikan cinta mereka dalam ikatan pernikahan. Pernikahan Sandy Walsh dan Aislinn Konik juga menarik perhatian karena latar belakang unik keduanya. Sandy yang dikenal sebagai bek tangguh di lapangan hijau, memiliki garis keturunan Indonesia dan Belanda. Sementara itu Aislinn Konik, bintang timnas basket Kanada, memiliki darah campuran Cina, Austria dan Kanada. Meski berasal dari budaya dan disiplin olahraga yang berbeda, keduanya berhasil menemukan cinta dan kesamaan yang menyatukan mereka.